Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sayangi, para sahabat HKTV dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada sosok pegawai Allah yang tak pernah digaji, tak pernah meminta gaji, tak pernah memakai dasi, tak pernah naik taksi, tak pernah mengenal korupsi, apalagi melihat wanita seksi. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Sahabat HKTV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang insya Allah mubarakah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Al-Quran. Di zaman kita sekarang ini, pasti pada punya media sosial kan, yang berjumlah puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan teman. Tapi setelah kita meninggal dunia nanti, seluruh teman di media sosial tidak ada satupun yang sudi menemani kita di dalam kubur nanti. Lalu siapa yang menemani kita di dalam kubur nanti? Jawabnya ialah Al-Quran. Buktinya apa? Alam kubur membocorkan rahasianya dengan berkata, "Aku adalah tempat yang paling sepi di antara tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan membaca Al-Quran." Nah, para sahabat HKTV, sudah jelas bukan bahwa yang menemani kita dalam kubur nanti bukan teman, bukan tetangga, bukan saudara, tapi yang menemani kita di dalam kubur nanti adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Tahu kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa mendapatkan mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Hanya Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat itu, tetapi umatnya tidak. Yang tidak mempan dibakar api cuma Nabi Ibrahim yang mendapatkan mukjizat itu, tetapi umatnya tidak. Yang bisa bicara dengan binatang cuma Nabi Sulaiman yang mendapatkan mukjizat itu, tetapi umatnya tidak. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran, semua umatnya bisa memanfaatkannya dari zaman dahulu hingga zaman yang akan datang. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi rahmat serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Sahabat HKTV, punya Al-Quran tidak? Sering dibaca nggak? Sering tidak. Al-Quran kudu dibaca, jangan hanya disimpan di lemari kaca. Al-Quran kudu dijadikan pedoman, jangan malah dijadikan mainan, hanya untuk kepentingan. Al-Quran kudu dijadikan petunjuk, jangan malah dijadikan alat tunjuk menunjuk. Sekarang, banyak orang Islam yang belajar Al-Quran karena untuk menunjuk sama muslim yang lain. Ini sesat, ini bid'ah, ini salah. Giliran nunjuk pribadi, ahli syurga,
ahli Quran, ahli di jalan yang benar. Ini yang tidak dibenarkan. Al-Quran itu sudah pasti bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran itu sudah pasti bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ajak anak, tetangga, saudara untuk mempelajari Al-Quran, agar generasi muda tidak hanya pandai ilmu dunia, tetapi juga pandai ilmu akhirat. Sekarang banyak orang tua yang bangga anaknya pintar bahasa Inggris hingga jadi juara, tapi anaknya tidak tahu bacaan Al-Quran. Mereka tenang-tenang saja, tidak ada rasa miris, apalagi menangis. Sungguh ironis. Sebelum Syafa tutup, Syafa punya pantun. Pergi ke pasar beli tomat, tomatnya dibungkus pakai koran. Jika ingin selamat dunia akhirat, berpegang teguhlah pada Al-Quran. Demikian tausiah yang dapat Syafa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.